layaknya di kehidupan masyarakat yang harus beretika, dalam berprofesi kita juga harus beretika. Saya Imam Arifan Rudani dari S1 Teknik Elektro, Universitas Diponegoro. Etika profesi adalah suatu sikap atau etika yang harus dimiliki oleh seorang profesional di bidang tertentu, berupa sikap tanggung jawab dalam memberikan pelayanan terhadap apa yang dikerjakannya. Prinsip dasar etika profesi. Sebenarnya terdapat 4 prinsip utama yang harus dilakukan dalam etika profesi ini. Yang pertama itu tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang kita lakukan sesuai dengan profesi kita. Kemudian yang kedua itu keadilan. Kita juga harus adil dalam memberikan pelayanan kepada siapapun. Kemudian yang ketiga yaitu otonomi. Kita juga mempunyai wewenang serta kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesi. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah integritas moral. Integritas moral ini merupakan kualitas kejujuran serta prinsip moral dalam diri seseorang yang dilakukan dengan secara konsisten dalam menjalankan profesinya. Lalu apa sih contoh pelanggaran etika berprofesi? Mungkin bagi kalian yang sering pindah-pindah rumah atau kontrakan atau kosan, pasti pernah mengalaminya. Ayo, sini saya tunjukkan. Nah, gimana teman-teman? Udah pada ngeh belum? Ya, ini adalah sisa-sisa dari instalasi kabel fiber optik yang sudah tidak terpakai. Jika kita hendak memasang jaringan WiFi, kita akan dipasang kabel fiber optik sebagai pengkabelannya. Lalu, jika kita sudah selesai berlangganan, maka dari pihak provider itu akan mengambil semua instalasi WiFi yang sudah terpasang di rumah kita, termasuk kabel fiber optik. Seharusnya. Namun, di lapangan saya sering menjumpai instalasi kabel fiber optik yang ditinggal begitu saja, tidak terurus. Ini jelas melanggar prinsip dasar etika berprofesi, yaitu tanggung jawab. Pihak provider WiFi meninggalkan tanggung jawabnya untuk melepas semua instalasi WiFi yang ada di rumah. Jelas hal ini mengganggu pemilik rumah karena yang pertama itu selain mengganggu kerapihan rumah, ya kabelnya itu sering tercecer-cecer, tergulung-gulung tidak rapi gitu. Selain itu juga kabel fiber optik itu berbahaya loh. Karena serat kabel fiber optik itu sangat kecil. Itu hingga dapat menembus kulit dan menjadi iritasi yang serius. Dan juga serat itu juga bisa tertelan dan itu dapat menyebabkan kerusakan internal. Dan juga karena cukup ringan, serat ini juga bisa melayang di udara. Nah, terus apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat awam? Yang bisa kita lakukan yaitu sebaiknya berhati-hati jika mengalami hal yang demikian. Selain itu, yang bisa kita lakukan yaitu menghubungi pihak yang berkait, yaitu provider WiFi-nya tersebut. Lalu kita mintai tanggung jawabnya untuk melepaskan semua instalasi WiFi yang ada di rumah kita. Dan seharusnya dari pihak provider WiFi itu harus tanggung jawab ya untuk bisa melepaskan semua instalasinya biar seperti sedia kala, tidak mengganggu kerapian rumah dan juga tidak mengganggu kenyamanan dari penghuni rumah tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini.